Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pembelajaran ekonomi di daring online, mata pelajaran ekonomi terkhusus di akuntansi ya. Oke, kita lanjut ke materi kali ini. Kemarin kan kita udah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang kita masih belajar tentang persamaan dasar akuntansi, akan tetapi kita akan menghubungkan antara persamaan dasar akuntansi ini dengan laporan keuangan. Nah, masih ingat ya persamaan dasar akuntansi itu seperti apa bentuknya, bagaimana cara mengerjakannya, dan kita selanjutnya akan memasuki ke laporan keuangan. Oke, nah jangan lupa ya, kita harus tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi corona ini. Kita harus tetap semangat belajar demi masa depan yang cerah. Dan jangan lupa, ketika kita keluar rumah, kita harus selalu memakai masker dan melakukan physical distancing. Jangan lupa juga sering-sering mencuci tangan karena virus ada di mana-mana. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang laporan keuangan. Nah, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan ini adalah merupakan uraian mengenai sesuatu yang dicapai oleh perusahaan dan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi ini ya, dari suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode akuntansi. Intinya, laporan keuangan ini itu adalah suatu informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membuat suatu keputusan. Nah, laporan keuangan ini didapat dari mana, Bu? Nah, dari proses pencatatan transaksi dari perusahaan itu. Nah, nanti di bab selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan bagaimana alur dari akuntansi itu sendiri di sebuah perusahaan. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan masih di persamaan dasar akuntansi ya. Jadi ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu laporan keuangan itu ada berapa. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis macam-macam laporan keuangan. Nah, yang pertama itu namanya adalah laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, keempat arus kas, dan kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, yang kita pelajari ini hanya 3 saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Untuk kelas SMA hanya ini saja. Kalau laporan arus kas dan laporan catatan atas laporan keuangan ini tidak kita pelajari di SMA ya. Ini untuk jenjang yang lebih lanjut seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu apa, Bu? Nah, laporan ini adalah laporan yang menunjukkan intinya pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Nah, intinya laporan laba rugi ini berisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan. Kalau laporan laba rugi, otomatis informasinya apa? Tentang laba atau rugi. Jadi, cara mencarinya adalah dengan cara gini. Pendapatannya berapa? Ditulis di sini. Lalu jumlahnya berapa? Ditulis di sini. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita lanjut ke beban. Bebannya ada apa aja? Di sini ada contohnya beban gaji, beban listrik, beban usaha. Beban ada macam-macam juga, beban bunga juga ada, nanti ada beban telepon, beban air. Beban itu sesuatu yang kita keluarkan uang kas kita untuk kelangsungan dari perusahaan, seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini itu dijumlahkan dan jumlahnya dikasih di sini. Nah, udah ya. Setelah itu dari pendapatan ini dan beban ini kita akumulasikan. Otomatis kan pendapatan mengurangi
beban mengurangi pendapatan. Mohon maaf ya, beban mengurangi pendapatan. Lalu ini kita kurangkan. Nah, ketemulah laba atau rugi. Taunya laba atau rugi gimana, Bu? Taunya gini. Jadi, ketika pendapatan itu lebih besar daripada beban, maka akan terjadi laba. Nah, kalau sebaliknya pendapatannya itu lebih kecil daripada beban, berarti kita rugi. Nah, ini kita bisa apa ya? Kita bisa dinalar aja kalau umpamanya pendapatan yang kita terima itu lebih besar daripada beban apa yang kita keluarkan itu lebih kecil, otomatis kita untung, kita laba. Kalau seumpama pendapatan yang kita terima itu sedikit, sedangkan beban yang kita keluarkan itu banyak, otomatis kita rugi. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami atau tidak? Silahkan kalau bisa dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau kurang bisa dipahami, silahkan kontak ibu ya, baik melalui komen di YouTube maupun WhatsApp. Oke, kita lanjut ke laporan yang kedua. Nah, laporan yang kedua ini adalah laporan perubahan modal. Kalau udah tahu perubahan modal, otomatis ini adalah berisi tentang perubahan modal. Nah, laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir. Dalam laporan perubahan modal ditunjukkan dengan perhitungan antara modal awal periode ditambah laba, kemudian dikurangi dengan prive sehingga diperoleh modal pemilik akhir periode. Nah, di sini kita di perubahan modal ini ada yang harus kita cari, yaitu adalah modal akhir gini ya. Nah, ini ketika kita laba gini bentuknya, terus ini ketika kita rugi. Nah, gini, kita lihat dulu seperti yang sebelumnya ya. Pertama kita kasih judulnya dulu, perusahaan apa, lalu laporan apa, dan periodenya berapa. Nah, modal awal ini adalah modal awal ketika kita menyetorkan modal ke perusahaan. Nah, di persamaan dasar akuntansi itu ketika tanggal 1 biasanya. Contohnya, Tuan Agung menyetorkan modal sebesar 5 juta ke bengkel Berkah Auto Service, seperti itu ya. Nah, berarti modalnya ini nanti kita isi 5 juta, seperti itu. Nah, setelah modal, nah ini yang membedakan. Kalau laba kita untung, berarti modal kita bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau rugi, berarti modal kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, yang membedakan laba atau rugi adalah ini. Ini ya. Ini plus, ini min. Nah, prive itu mengurangi modal. Diingat-ingat ya. Prive itu mengurangi modal. Jadi, kalau semuanya ini nanti kita isi 5 juta, umpamanya labanya 1 juta ya, privenya 500, berarti ini 5 juta, ini 5 juta, lalu ini kan 1 juta, ini 500, berarti kita kurangkan, berarti ini tinggal 500. Ini ada 5 juta tadi, berarti modal akhirnya adalah 5 juta 500, seperti itu. Kalau rugi, nanti ini tinggal dikurangi aja. Pokoknya prive nanti itu juga dikurangi sama modal, nanti kita ketemu modal akhir, seperti itu. Oke, kita lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, ini nama lainnya ya. Laporan posisi keuangan itu sama neraca itu sama. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangannya sama, yang pertama kita tulis perusahaannya dulu, lalu judulnya, lalu periodenya.
Setelah itu di sini ada kolom aset. Kolom aset itu kolom aktiva dan ini kolom pasiva. Pasiva isinya apa? Utang dan modal. Kalau aset ada aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar contohnya apa? Ada kas, ada perlengkapan, ada apa lagi? Ada piutang. Lalu kalau aset tetap contohnya apa? Ada peralatan, ada mesin, ada tanah, ada akumulasi penyusutan peralatan. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita masukkan aja dari persamaan dasar akuntansi. Nah, perlu diingat-ingat bahwa modal yang tercantum di sini itu adalah modal akhir. Modal akhir. Ingat-ingat ya. Modal akhir. Nah, bukan modal awal, tapi modal akhir yang dicantumkan di laporan posisi keuangan. Untuk lebih jelasnya nanti kita masuk ke contoh soal saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar dari kas dan setara dengan kas. Nah, ini tidak kita pelajari, tapi kita cukup tahu aja ya. Tidak kita pelajari di SMA, nanti untuk jenjang selanjutnya seperti itu. Di sini ada kegiatan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan lain-lain. Oke, nah ini kemarin kan kalian sudah mengerjakan soal tugas 2 persamaan akuntansi ya kan, yang sudah ibu berikan di Google Classroom. Nah, ini adalah contoh dari jawaban yang telah kalian kerjakan. Nah, ayo kita buat laporan keuangannya. Oke, kita yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, sebelum membuat laporan laba rugi, kita harus tulis dahulu judulnya, judul laporan apa, perusahaan apa, lalu periodenya. Nah, sudah ditulis, sudah lengkap. Lalu kita lanjut ke pendapatannya. Nah, pendapatan ini dapat dari mana, Bu? Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Di sini di persamaan dasar akuntansi kita lihat di kolom keterangan. Adakah pendapatan? Ada. Berapa ini? 4 juta. Nah, sekarang kita tulis. Ini ada enggak? Enggak ada. Berarti kita tulis di sini 4 juta. Benar? Benar. Lalu kita jumlahkan pendapatannya, kita tulis di sini 4 juta. Nah, sekarang beban-bebannya ada apa aja? Kita lihat dulu beban-bebannya. Oh, di sini ada beban gaji sebesar 500.000. Kita tulis di sini beban gaji 500.000, benar. Lalu ada beban apa lagi? Beban perlengkapan berapa? 500.000 juga. Berarti kita tulis beban perlengkapannya 500.000, benar. Lalu ada apa lagi? Beban penyusutan. Beban penyusutan ada berapa? 50.000. Kita tulis 50.000. Lalu kita jumlahkan, kita akumulasikan jadi 1.050.000. Nah, ketemu. Di sini pendapatannya lebih besar daripada beban. Berarti kita untung. Kita laba sebesar 2.950.000. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu. Silahkan kalau seumpama belum paham bisa bertanya melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp Ibu. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, tadi kita laba atau rugi? Kita laba ya. Berarti kita pakai yang ini, bentuk yang ini. Kita nggak pakai bentuk yang ini. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, seperti yang Ibu beritahu ya, bahwa kita harus menuliskan judul terlebih dahulu. Setelah itu baru tulis modal awal. Modal awalnya berapa? 5 juta. 5 juta dapat dari mana, Bu? Dapat dari sini. Kita lihat dulu di sini. Nah, investasi awal, modalnya awalnya 5 juta. Maka kita tulis di laporan perubahan modal sebesar
5 juta juga, sebesar 5 juta. Setelah itu laba kita ambil dari mana? Dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita lihat dulu tadi ada berapa. Laporan laba rugi ada 2.950.000. Berarti kita tulis di sini benar. Lalu prive dapat dari mana sih, Bu? Nah, kita lihat lagi di persamaan dasar akuntansi. Prive, kita lihat di kolom keterangan ada prive enggak? Oh, ada di sini prive 500.000. Berarti kita tulis privenya 500.000. Prive diingat ya, prive itu mengurangi modal. Berarti kita kurangkan jadi 2.450.000. Nah, lalu modal akhirnya berapa? Modal akhir ketemu 5 juta ditambah 2.450 adalah 7.450. Ini adalah modal akhir dari perusahaan Spidernet. Oke, kita lanjut ke laporan selanjutnya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Mohon maaf ya, ini bentuknya agak kurang pas, jadi nanti akan Ibu jelaskan. Nah, di sini untuk membuat laporan posisi keuangan sama seperti laporan-laporan sebelumnya, yaitu kita membuat judulnya terlebih dahulu, perusahaan apa, laporan apa yang dibuat, lalu periodenya. Setelah itu kita buat tabel. Ada 2 kolom. Yang pertama ada aset, yang kedua ada pasifa. Nah, aset ini terdiri dari 2, yaitu aset tetap dan aset lancar. Nah, aset lancar ini kok bisa Ibu itu membuat kas dan perlengkapan? Kenapa kok bisa itu? Nah, kita lihat dulu di persamaannya. Persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini kan di bagian harta ini kan ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi, penyusutan. Nah, sekarang kas ada saldonya enggak? Ada segini. Piutang ada saldonya enggak? Oh, piutangnya enggak ada saldo, jadi enggak perlu ditulis, enggak apa-apa. Perlengkapan ada saldonya enggak? Ada 300. Terus peralatan ada, akumulasi juga ada. Nah, yang termasuk aset lancar yang mana? Kas dan perlengkapan. Maka kita tulis di aset lancar kas sebesar 5.200.000 dan perlengkapan sebesar 300.000. Nah, ini kas, ini perlengkapan. 5.200.000 dan 300. Jumlahnya adalah 5.500.000. Harusnya jumlahnya di sini ya, tapi nggak nyukup, jadi di bawahnya. Nah, selanjutnya aset tetap. Nah, tadi aset tetap ada apa? Ada apa aja? Ada peralatan sama akumulasi. Peralatannya 3 juta, akumulasinya 50.000. Berarti jadi 2.950.000. Nah, jumlah asetnya ini dari mana? Dari 5.500.000 ditambah dengan 2.950.000. Jadi 8.450.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasifa. Pasifa ada utang dan modal. Utang dan modal. Nah, utangnya berapa? Oke, kita lihat dulu di persamaan dasar akuntansi. Utang usahanya, oh saldonya 1 juta. Kita tulis 1 juta di sini. Terus modalnya berapa? Modal akhir, kita lihat modal akhirnya. Modal akhirnya kita lihat di sini, berapa modal akhirnya? 7.450.000. Berarti kita tulis di sini 7.450.000. Hasilnya adalah 8.450.000. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jumlah aset dan jumlah pasifa adalah sama, balance. Nah, memang harus sama ya. Kalau besok ada soal seperti ini kalian kerjakan tapi hasil akhirnya nggak sama, berarti kemungkinan ada kesalahan dalam penulisan maupun perhitungannya. Jadi harus sama. Intinya kalau udah sama itu
kita udah plong dulu lah di akuntansi, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Kalau enggak, enggak apa-apa, yang penting kalian tetap semangat belajar. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, tetap di rumah aja. Kalau keluar rumah pakai masker. Dan kalau ada yang kurang jelas silahkan WA ibu melalui WhatsApp maupun Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.